Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching cerita dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama CGP. Untuk coaching pertama, saya berperan sebagai coach dan inilah aksi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke sesi kedua ya untuk praktik dari coaching antara Pak Muhammad Rizky dengan Bu Yusrika. Nah kali ini di kelompok kami Pak Muhammad Rizky bertindak sebagai coach dan Bu Yusrika sebagai coach. Silakan kepada Bapak Muhammad Rizky dan Bu Yusrika kami persilahkan untuk memulai coachingnya. Mbak Bu Yusrika udah siap? Insya Allah, Pak Rizky. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rizky, ya silakan Pak Rizky masuk. Oh iya Bu, terima kasih. Saya boleh duduk Bu? Boleh Pak Rizky, silakan duduk ya. Ini begini nih kelas saya mah, kelas saya itu acak-acakan ya Pak Rizky ya. Tapi ya Bu, itu gini. Ya Bu, apa Bu? Ada apa Pak Rizky? Ini data, jadi ini lama ya kita nggak ketemu nih. Iya nih Bu, saya udah lama nggak berjumpa sama Ibu. Ini saya tuh mau nanya, Ibu lagi ada waktu kosong nggak ya? Saya pengen cerita. Ya insya Allah lah Pak Rizky. Insya Allah saya ada waktu loh Pak Rizky. Berapa jam nih mau ceritanya? Waduh, Ayo tahu nih. kayaknya nggak usah lama-lama sih Bu, kayaknya 10 menit aja. Kebetulan 10 menit lagi saya ada kelas. Oh iya Pak Rizky, silakan. Saya masih sudah free nih. Udah free ya Bu ya? Iya. Ini Bu, saya tuh kayaknya lagi butuh apa ya? Butuh seseorang untuk menjadi teman diskusi atau teman cerita buat masalah yang saya hadapi sekarang. Ya. Apa nih permasalahannya Pak Rizky, boleh saya tahu? Pasti sering sini juga pastinya juga pengen saya tahu ya ini ya. Ya. Betul Bu. Jadi gini Bu, saya tuh punya apa ya? Punya masalah. Ibu ngajar di kelas 10-11 nih. 10-11 ya saya mengajar di kelas 10-11 Pak Rizky. 10-11 ya. Namanya kenapa itu di kelas 10-11? Ibu tahu ini nggak? Tahu Ridwan? Oh Ridwan ya, anak itu yang tampan itu ya, itu yang cakep tuh. Ya masih gantengan saya sih Bu. Oh iyalah, nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Ini Bu, saya tuh nggak tahu perasaan saya aja atau emang di pelajaran yang lain juga Ridwan tuh sering izin ke kantin ya Bu ya? Kalau izin ke kantin, izin ke toilet pas pelajaran gitu. Apa pelajaran saya aja? Gitu. Ridwan ya, kalau di kelas saya, Ridwan itu tergolong anak yang ya biasa aja sih kelihatannya. Saya memang ya saya tidak terlalu memperhatikan Ridwan ketika belajar karena saya fokus ya belajar. Ridwan memang sekali itu ke toilet Pak, ya izin gitu ada. Emangnya kenapa ya Pak? Kalau misalkan ada permasalahan apa, misalkan Bapak perasaannya bagaimana sih kepada Ridwan itu? Saya perasaannya apa ya, campur aduk sih Bu. Masalahnya dalam 1 jam pelajaran aja dia bisa 5 kali ke toilet gitu Bu. Kenapa ya Pak? Setiap hari itu? Tiap ketemu saya sih Bu. Ketemu Bapak? Ketemu Bapak di kelas kan ya? Iya di kelas kebetulan. Nah jadi tujuan saya mau ngobrol sama Ibu itu ingin ini aja sih, ingin mendapatkan apa ya, inspirasi lah bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan saya sama anak ini Ridwan yang sering ke kamar mandi. Gitu sih Bu tujuan obrolan ini. Saya paham nih apa yang Bapak
gelisahkan. Mungkin ya Bapak ya itu sayangnya sama Ridwan itu sampai demikian. Saya salut banget sama Bapak Rizky nih, hebat Pak. Nih kalau boleh saya tahu kira-kira kenapa Ridwan itu suka menghindar ke Bapak? Ya kan menghindar ya, yang namanya yang seperti itu. Iya sih, menghindar ya Bu ya. Bagaimana? Apakah karena pembelajaran saya tidak menarik ya Bu ya? Terus apa lagi? Saya kan biasa kalau ngajar di kelas, saya datang ke kelas, terus minta anak buat buat membuka buku paket, terus ngerjain latihan Bu. Saya tipe ngajarnya kayak gitu. Apa karena itu ya Bu ya? Kalau kira-kira Ridwan tipenya bagaimana Pak? Tipe yang saya ya Bapak perhatikan mungkin tipenya kayak gimana kalau di pelajaran Bapak? Kalau yang saya lihat, Ridwan tuh tipe orang yang cepat bosen Bu. Jadi kadang kalau misalnya saya lagi ngobrol ngebahas sesuatu gitu, dia tuh kayak nguap, ngalihin pembicaraan. Kayaknya mungkin dia lebih ke kinestetik mungkin ya Bu ya. Ya nggak sih Bu kalau kayak gitu? Ya, kalau misalkan Ridwannya ada temennya nggak Bu Pak itu? Kalau Ridwan misalkan ke toilet itu bersama temannya atau tidak? Biasanya sering-seringnya sendiri, tapi nggak jarang juga Ridwan tuh ngajakin teman-temannya Bu. Nah tapi biasanya abis dari toilet itu bawa makanan sih Bu. Nggak tahu dari mana. Nah, nih udah ya. Kalau misalkan Bapaknya demikian, rencana Bapak yang kira-kira apa untuk menarik minat Ridwan untuk tetap di kelas Bapak nih? Bapak kan ganteng nih ya, itu menarik. Apalagi ya kira-kira tadi itu. Tapi kan Ridwannya cowok Bu. Iya, saya lupa Pak. Mungkin masalahnya di pembelajaran saya yang tidak menarik ya Bu ya. Jadi mungkin alternatif solusinya saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih menarik, kemudian pembelajaran yang lebih berpusat pada aktivitas murid. Jadi muridnya nggak cuma ngerjain buku sama ngedengerin saya ceramah doang, sehingga Ridwan punya aktivitas gitu Bu, jadi nggak bosen anaknya. Itu kali ya Bu? Bisa juga. Kalau aktivitas Ridwan itu kira-kira apa ya Pak? Yang Bapak nih sekarang nih besok kan kita Bapak kan besok ada pelajarannya di kelas 11. Nah, Ridwan kira-kira mau apa nih besok? Kebetulan kan 10-11 tuh besok materinya jaringan, perangkat jaringan. Saya sih mikirnya gini Bu, daripada saya cuma nunjukin slide tentang perangkat-perangkat jaringan, gimana kalau misalnya saya bawa langsung barangnya ke sekolah, ke kelas. Jadi anak-anak bisa lihat bentuk barangnya kayak gimana, terus bisa pegang juga gitu Bu. Oh ini yang namanya modem, ini yang namanya router. Jadi nggak cuma sebatas di bayangan aja kalau lihat gambar. Gimana Bu kalau kayak gitu? Bisa nggak ya? Nah, bagus tuh. Bagus sekali idenya Pak. Nih, mudah-mudahan. Coba ya Bu ya. Iya, besok Bapak harus coba nih. Ini bagaimana kalau komitmennya gimana nih besok? Jadi selanjutnya Bapak mau bagaimana di kelas Bapak, kemudian bagaimana ke Ridwan gitu Pak ya. Berarti sebagai bentuk komitmennya, besok saya akan meminjam peralatan ke lab komputer, kemudian membawanya ke kelas. Dengan demikian, harapannya dengan membawa perangkat bentuk asli, itu bisa meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar, khususnya buat Ridwan ya Bu ya. Jadi Ridwan bisa langsung pegang alatnya, bisa dimainin juga alatnya, mungkin seperti itu Bu ya. Bagus tuh Pak. Mudah-mudahan nih rencana Bapak, ya aksi Bapak besok atau selanjutnya di pembelajaran Bapak untuk teman-teman Bapak, maksudnya untuk murid Bapak sama Ridwan itu berjalan lancar. Bapak pasti bisa nih ya. Jadi besok lah mudah-mudahan kita bareng-bareng aja Pak ya. Saya juga sebagai guru 10-11 mata pelajaran
bahasa Sunda mungkin ya Pak. Nah, Bapak sebagai itu guru di apa itu Komputer. nanti dikolaborasi sama Ridwan ya Pak ya. Iya. Bu, tadi sebelumnya suara saya kedengeran kan Ibu ya? Kedengeran Pak. Saya baru sadar tadi mic-nya di sini. Iya, ya udah mungkin gitu aja Bu. Kebetulan barusan udah bel. Makasih banget loh Bu udah dengerin cerita saya dan saya sekarang udah dapat solusi dari permasalahan saya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya tadi. Kok Bapak cepet-cepet banget Pak? Ya sama-sama. Saya yakin Bapak bisa. Kemudian nanti kita sharing lagi ke depannya Ridwan bagaimana di kelas Bapak dan di kelas saya bagaimana ya Pak ya. Boleh Bu, siap. Nanti berkabar aja ya. Ya insya Allah ya Pak ya. Iya, Saya ya udah Bu. juga mau pulang. Saya kan masih jam 10 Bu. Oh ini jam 10 ya kira-kira jam 10 Iya kan malam. kita pulang jam 4 sore ya. Jadi ya udah saya ke kelas dulu ya Bu ya. Ya benar. Ya, Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Pak Muhammad Rizky sama Bu Yusrika sudah selesai ya antara coach dengan coachnya. Silakan Pak Agus untuk merefleksi hasil dari coaching Pak Muhammad Rizky dengan Bu Yusrika. Ya, terima kasih Bu Ros, Pak Rizky sama Bu Yos untuk pengamatan atau analisis saya. Ya, untuk tujuannya mungkin sudah sangat jelas yang itu tentang masalah-masalah yang dihadapi itu tadi, masalah Ridwan yang dihadapi oleh coach. Untuk identifikasinya, Yos memberikan pertanyaan-pertanyaan dapat membuat murid dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan potensi yang dimiliki oleh Ridwan ya tadi masalah mungkin harus bisa menyiasati gimana cara menyiasatinya khusus Ridwan ini. Yang ketiga adalah rencana aksinya. Pertanyaan yang diberikan oleh host sangat membantu nih kepada Bu Yos untuk bisa membuat rencana aksinya agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang baik ya. Untuk tanggung jawabnya memberikan pertanyaan berupa komitmen. Ini sangat luar biasa komitmen yang dilontarkan oleh Pak Rizky. Komitmennya yaitu membawa alat-alat ya. Alat-alat seperti tadi modem ya, sangat luar biasa yang diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu dari pengamatan dari saya Bu. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu Yus. Ya, terima kasih Pak Agus atas hasil pengamatannya. Alhamdulillah untuk sesi kedua coaching antara Pak Muhammad Rizky dengan Bu Yusrika telah selesai dan mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk coaching kedua, saya berperan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yus. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah nih, saya beruntung sekali nih hari ini bertemu dengan Pak Agus. Dari kemarin saya cari-cari Pak. Masa Bu? Makanya Cari-cari Bapak, aku. Oh iya. Bapak, saya Ada apa ini Bu? Silakan duduk Bu, silakan ini- duduk dulu Bu. Sambil Ini Pak, ya saya Ya. ini duduk dulu ya, nih, yang tenang. Saya ini Pak, jadi ingin ada yang mendengarkan silakan hati saya. Kemudian Bapak mudah-mudahan bisa jadi penyemangat saya, kemudian bisa dimotivasi saya. siap, mudah-mudahan. Silakan Bu, apa sih masalah Ibu segitu mencari saya? Begini Pak, kan kita di komplek kan ini banyak permasalahan juga ya Pak ya nih. Nah, Saya permasalahan apa ini di komplek Ibu? Pak Agus,
begini Pak, kemarin tuh saya sakit hati sekali, bukan sakit hati ya, saya ini merasa wah saya merasa tertekan mungkin. Karena Kenapa? seseorang ya Pak, ini katanya saya itu terlalu ke depan di sekolah saya gitu. Mengapa jadi setiap permasalahan pasti katanya saya yang diawali oleh saya katanya main lapor sama kepala sekolah. Kemudian saya itu terlalu sering menghukum mereka gitu. Kalau saya ada punya ide-ide, saya pasti harus itu kejadian gitu. Nah, bagaimana ya Pak ini bagaimana biar mereka itu percaya bahwa saya itu tidak pernah melapor sama kepala sekolah, atau bagaimana caranya supaya mereka percaya pada saya Pak. Kan Pak Agus tahu sendiri ya, kemarin Iya, saya bisa tangkap kesalahan Ibu. Nih, saya ngomong-ngomong, dimarahi kan, ngomong-ngomong, dapat saya bisa tangkap Bu. Ini tujuan hari ini apa sih masalah Ibu sampai bisa mengutarakan seperti itu? Tujuan masalahnya Ibu seperti apa ini? Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ini Pak, tujuan yang tadi, ini permasalahan yang tadi. ini Siap. permasalahan itu Pak, katanya komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Komunikasi Pak. ya. Maaf. Komunikasi. Jadi setiap guru itu selalu menyuruh saya, jadi menyuruh saya, ayo itu kita adakan kegiatan misalkan. Saya itu selalu jadi punya ide-ide juga kan, inisiatif kemudian. Nah itu guru-gurunya kan kalau misalkan kegiatannya itu kan harus ada biaya, harus ada semacam anggaran ya. Nah Harus disiapkan. Kemudian saya disuruh oleh guru-guru itu datang ke kepala sekolah sendiri. Tanpa bantuan beliau. Bantuan beliau. Iya. Cuman ngomong aja di belakang, saya sendiri yang ke kantornya. Nah pas saya memang mengontrakan masuk guru-gurunya kepada kepala sekolah saya. Kemudian kata kepala sekolah saya, anggarannya tidak ada untuk kegiatan seperti itu. Nah oleh karena itu kami disuruh, jadi kita itu jangan, jadi perayaannya yang sederhana aja, jangan macam-macam gitu. Nah kata saya jadi sudah menemui kepala sekolah, saya kembali lagi lah kepada guru-guru. Apa yang disampaikan kepada guru-guru itu Bu? Ya saya sampaikanlah kepada Pak guru-gurunya bahwa kita tidak ada biaya, tidak ada anggaran, tapi mereka tidak percaya, katanya saya membuat-buat aja. Saya tidak pernah ketemu sama bapaknya gitu. Untuk permasalahan itu Bu, saya sudah tangkap permasalahan Ibu, masih anggaran. Tapi dalam hal ini apa yang Ibu rencanakan ke depannya gimana tuh kalau tidak ada anggaran biaya seperti itu? Mungkin kalau tidak ada tidak ada anggaran, mungkin saya akan Pak, kalau kan sekarang zamannya itu ya, ada kolaborasi dengan orang tua ya, itu seperti di sekolah Bapak. Nah mungkin di sekolah saya akan terapkan itu juga, sama orang tua, sama komite sekolah. Kan kalau di sekolah saya itu belum ada kolaborasi Pak. Jadi saya itu udah aja besok mau bikin rapat dadakan gitu sama orang tua, serba dadakan gitu. Ajak juga guru-gurunya. Tapi mungkin katanya malu katanya. Mungkin kurang ajakannya kurang
semangat Bu, atau gimana cara memberikan dorongan kepada gurunya untuk kolaborasi dengan orang tua. Terus Ya. rencana Ibu kedepannya ini masalah rencana apa yang barusan, apa mau dilaksanakan kapan Bu tuh? Mau berkolaborasi dengan orang tua, apa harus meyakinkan dulu kepada guru-guru atau gimana rencananya? Iya benar ya, kita yakinkan dulu pada guru-guru bahwa anggarannya kalau misalkan tidak ada, kita yang memanfaatkan ada yang ada memanfaatkan aja yang ada, misalkan bikin apa gitu, nanti pokoknya mah yang anggarannya sedikit, bukan anggarannya sedikit maksudnya. Jadi kalau misalkan ada iuran dari orang tua tidak perlu gede gitu ya. Terus kalau misalkan nanti di sekolah itu ada apa, pemanfaatan sekolah aja ya, mungkin sekolah ada apa gitu, nanti dibikin wah mungkin ya Pak. Iya. Terima kasih Bu Yus. Rencana kedepannya sangat bagus ya. Berkolaborasi dengan orang tua, harus berkolaborasi dengan orang tua ya. Mudah-mudahan kapan rencananya Ibu mau bikin itu minggu depan? Oh itu rencana rayaannya mungkin kan ini udah tanggal udah tanggal 10 mungkin. Ya mungkin minggu depan Pak. Gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya minggu Nanti depan. Nanti kita kita jadwalnya sering lagi ya. sering. Nanti kita sering lagi pas pelaksanaan dan bagaimana hasil yang Ibu Yus Ya, insya Allah ya Pak. rencanakan barusan ya. Insya Allah Pak ya. Makasih sekali ya Pak atas Siap, ini. sama-sama Ibu Yus. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu ya. Makasih, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Agus atas Ya. dorongannya. Siap. Ayo apa? Sama-sama. Saya mau itu dulu, mau siap-siap dulu nih, mau ke guru-guru yang lain biar mereka Ya Allah, percaya pada saya. Mudah-mudahan mereka percaya sama Kolaborasi. saya ya. Siap, semangat Bu, semangat. Ya, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coaching antara Pak Agus dengan Bu Yusrika ya, sangat menarik tentang pembiayaan kegiatan di sekolah ya Bu ya. Untuk alur tirtanya mungkin dari Pak Agus semuanya sudah runut, alurnya sudah runut. Pak Agus tadi bertanya tentang tujuan diadakannya coaching ini, kemudian menanyakan identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir tanggung jawab ya. Namun mungkin di sini mohon maaf antara Ibu Yusrika sama Pak Agus. Nah, lagi-lagi ya Bu Yus, ketika jadi coaching mungkin kita keenakan bicara, jadi akhirnya terus aja. Tapi salut sama Pak Agus ya. Pak Agus mampu menyela Bu Yusrika tanpa menyinggung atau tanpa merasa Bu Yusrika lupa lagi apa yang ingin dibicarakan, tapi Bu Yusrika tetap konsisten dengan apa yang ingin diucapkan, yang ingin disampaikan. Kemudian Pak Agus juga hebat. Jadi ya saya bisa langsung menangkap Dengan cara jadi langsung memotong Bu Yusrika tanpa Terus harus lapangan saya ya. Lapangan saya nggak bisa coaching. Iya. Tapi bagus Bu, Coaching. Pak Agus juga bagus. Nah mungkin itu ya refleksi dari saya. Terima kasih Pak Agus sama Bu Yus. Ya, terima kasih Bu Ros. Demikianlah aksi kami. Terima kasih.